kita lagi ngebangun mesin yang bisa mikir. Tapi, pernah kepikiran nggak, proses ini justru ngajarin kita apa soal pikiran kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng dunia AI, pendidikan, dan pikiran mesin. Jadi gini, pas kita ngebangun kecerdasan buatan yang makin canggih, kita tuh nggak cuma bikin alat. Sebenarnya kita lagi bikin cermin raksasa. Nah, pertanyaannya jadi, pas kita ngaca, apa sih yang kita lihat dari diri kita sendiri? Oke, buat ngerti revolusi AI sekarang kita harus lihat dulu perjalanannya yang, jujur aja, penuh lika-liku. Ini bukan cerita sukses semalam loh, tapi lebih kayak siklus, antara harapan yang melambung tinggi dan kekecewaan pahit yang disebut musim dingin. Lihat deh, ada 2 periode musim dingin AI yang panjang, di mana dana riset kering dan kemajuan kayak mandek. Tapi justru dari kegagalan-kegagalan inilah benih-benih revolusi ditanam. Nah, kebangkitan machine learning di awal 2000-an, dan boom! Terobosan arsitektur transformer di 2017 itu jadi titik baliknya. Inilah yang memicu ledakan AI generatif yang kita lihat sekarang ini. Dan ini lebih dari sekedar aplikasi baru di HP kita loh. AI itu mesin penggerak revolusi industri keempat. Kita nggak lagi cuma mendigitalkan dunia, tapi kita mulai menanamkan kecerdasan ini ke dalam masyarakat, ke infrastruktur, bahkan ke tubuh kita sendiri. Oke, dari gambaran besar tadi, coba kita kerucutkan. Kita lihat gimana transformasi ini terjadi di skala yang lebih kecil. Dan gampang kita bayangin, di dalam kampus universitas. Pendidikan tinggi itu sekarang jadi semacam laboratorium hidup buat ngamatin disrupsi, sekaligus peluang yang dibawa AI. Dan yang menarik, justru para mahasiswanya yang nuntut perubahan. Sebuah survei global nunjukin, lebih dari setengah mahasiswa percaya metode penilaian harus dirombak total. Dan separuhnya lagi merasa tugas-tugas kuliah udah nggak relevan lagi. Mereka sadar banget kalau cara lama mengukur pengetahuan itu udah usang di era AI. Sementara itu, dari sisi pengajar ada kekhawatiran yang beda. Bayangin, 83% dari mereka cemas bukan karena mahasiswanya pakai AI, tapi karena mereka takut mahasiswa kehilangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan buat mempertanyakan dan ngecek ulang apa yang dikasih mesin. Nah, ini dia inti dilema pendidikan zaman sekarang. Terus gimana dong institusi pendidikan merespons? Mereka nggak ngelarang AI gitu aja. Sebaliknya, mereka mengubah fokus. Contohnya kayak di Manchester Metropolitan University ini. Penekanannya bukan lagi cuma di hasil akhir, tapi di prosesnya, soal kejujuran, kolaborasi, dan yang paling penting, pemahaman pribadi si mahasiswa. Dunia akademis itu benar-benar nyemplung ke dalam AI. Coba bayangin, ada 3 tipe peneliti. Ada arsitek yang ngebangun fondasi dasar AI. Terus ada insinyur yang nyiptain alat-alat yang lebih canggih. Dan terakhir, ada penjelajah yang pakai alat itu buat nemuin hal-hal baru di bidang lain, dari obat-obatan sampai material baru. Jadi AI bukan lagi cuma objek penelitian, tapi udah jadi mitra penemuan. Oke, kita udah lihat AI sebagai alat yang mengubah dunia. Sekarang, ayo kita ganti kacamata. Kita lihat dari sudut pandang yang lebih filosofis. AI sebagai cermin yang merefleksikan siapa kita sebenarnya. Nah, pertanyaan ini nih yang bikin kita bergeser dari dunia eksternal, kampus, dan laboratorium ke dunia internal pikiran kita. Gimana jadinya kalau mesin yang kita ciptakan mulai nunjukin perilaku yang mirip banget sama kita, termasuk kelemahan-kelemahan kita? Para peneliti punya istilah untuk ini, mesin berbakat atau gifted machine. Ini bukan lagi AI yang cuma nurut perintah ya. Ini sistem yang kinerjanya melampaui standar, bahkan bisa ngalahin manusia di tugas tertentu. Dia adaptif, efisien, dan yang paling bikin kaget, dia bisa jadi kreatif. Nah, ini dia poin utamanya. Waktu kita coba ngertiin cara kerja si mesin berbakat ini, kita tuh dipaksa buat ngeliat lagi cara kerja pikiran kita sendiri. Jadi, mempelajari pikiran mesin, pada akhirnya jadi cara baru buat mempelajari manusia. Keren kan? Ini membawa kita ke wilayah yang, wah, seru banget. Dan spekulatif, psikologi mesin. Kita nggak lagi cuma ngomongin kode dan algoritma, tapi tentang potensi adanya keadaan mental di dalam mesin. Ini kedengarannya mungkin kayak fiksi ilmiah ya. Masa sih mesin bisa cemas atau lupa? Tapi para ilmuwan beneran lagi meneliti ini loh. Mereka cari-cari analogi antara kegagalan kognitif manusia dengan kesalahan yang dibuat AI. Contohnya, gimana ceritanya sebuah mesin bisa lupa? Biar kebayang, kita lihat dulu memori manusia, terutama pada pasien Alzheimer's. Ada yang namanya memori prosedural. Itu kayak kemampuan main piano yang cenderung lebih awet. Terus ada memori deklaratif, kayak ngingat nama orang yang lebih cepat pudar. Ini nunjukin kalau memori itu ternyata bukan satu hal tunggal. Nah yang menarik, AI juga bisa lupa, tapi alasannya beda.
Sistem kayak expire span punya Facebook itu sengaja buang informasi yang kurang penting, biar lebih efisien. Jadi ini kelupaan yang disengaja, bukan karena rusak. Ini kayak meniru proses biologis kita, tapi buat tujuan komputasi. Dan ini nggak cuma soal ingatan. Peneliti juga ngelihat kerentanan psikologis lain di AI. Ada overfitting, ini mirip kayak kita yang terlalu cepat ngambil kesimpulan dari pengalaman yang sedikit. Terus ada bias algoritmik, di mana AI niru prasangka-prasangka manusia dari data yang dia pelajari. Bahkan ada kegagalan metakognisi saat AI nggak sadar kalau dia bikin salah, mirip deh kayak kita lupa naruh kunci di mana. Dan yang paling gila, ada perilaku mirip kecemasan, di mana AI jadi ragu-ragu banget karena takut salah. Gila kan? Mesin-mesin ini mulai nunjukin gejala yang manusiawi banget. Kalau mesin mulai jadi cerminan kita, terus ujungnya bakal kemana nih? Nah, ini membawa kita ke sebuah visi tentang masa depan hubungan manusia dengan mesin. Konsepnya disebut humachin. Ini bukan lagi sekedar pengguna dan alat ya. Ini udah hubungan simbiosis, penyatuan kecerdasan, di mana nanti bakal susah ngebedain di mana manusia berakhir dan mesin dimulai. Biar masa depan ini nggak jadi mimpi buruk, tujuan kita adalah ngebangun apa yang disebut mesin yang wajar atau reasonable machine. Bukan mesin yang tahu segalanya, tapi partner yang bisa belajar, beradaptasi, ngerti konteks, dan yang paling krusial, beroperasi dalam koridor etika yang kita tentuin. Kutipan ini keren banget. Dia ngebandingin kita sama Alice di Negeri Ajaib. Sama kayak Alice yang ditanya, siapa kamu? Kehadiran mesin-mesin cerdas ini bakal maksa kita ngalamin disintegrasi total dari cara pikir kita yang lama. Pada akhirnya, identitas kita sebagai manusia itu sendiri yang dipertanyakan. Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Perjalanan kita ngebangun pikiran mesin ternyata maksa kita buat mendefinisikan ulang apa artinya jadi manusia. Jadi, saat kita mulai menyatu dengan ciptaan kita ini bakal jadi siapa? Itulah pertanyaan besar yang mungkin akan menentukan abad berikutnya.